Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Tri Astuti dengan NPM 19130530331, absen 16 dari semester 3C. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar. Adakah yang sudah tahu mengenai proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar tersebut? Jika belum, mari kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai proses pembentukan Undang-Undang Dasar. Bagaimana sih proses pembentukan Undang-Undang Dasar tersebut? Mengutip Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disebut atau disingkat dengan DPR. Kemudian pada pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang atau RUU dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Maka untuk proses pembentukan sebuah undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Lalu bagaimana sih proses alur pembentukan undang-undang tersebut? Yang pertama itu, sebuah rancangan undang-undang bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD. Yang kedua, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Yang ketiga, rancangan kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta rancangan undang-undang pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Yang kelima, pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan rancangan undang-undang yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna. Yang keenam, dalam rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui mutlak, disetujui dengan catatan perubahan, atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Yang ketujuh, jika disetujui untuk dibahas, rancangan undang-undang akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Yang kedelapan, pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Selanjutnya, yang kesembilan, pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Yang ke-10, jika tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan voting suara terbanyak. Yang ke-11, bila rancangan undang-undang mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Yang ke-12, dalam hal rancangan undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Setelah membahas proses pembentukan Undang-Undang Dasar, mari kita bahas mengenai proses perkembangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis oleh Konstitusi Pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibuat pada 1 Juni sampai 18 Agustus 1945 dan disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen atau perubahan secara resmi yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah, sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Lalu, bagaimana sih sejarah awal dari Undang-Undang Dasar 1945? Yuk kita bahas. Sejarah awal Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945 yang merupakan badan penyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang pertama berlangsung mulai pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Lalu pada 29 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Masa sidang kedua ini pada 10 sampai 17 Juli 1945 dan pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Adapun periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 hingga periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Menurut maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat karena MPR dan DPR belum terbentuk. Yang kedua, periode berlakunya Konstitusi RI pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada periode ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri.
urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut dengan demokrasi liberal. Pada periode ini kabinet silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan dengan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa Undang-Undang Dasar sementara ini dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Yang keempat, periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli 1959 sampai 1966. Pada sidang konstitusi 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara pada 1950. Yang kelima, periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru pada 11 Maret tahun 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral. Yang keenam, periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Yang ketujuh merupakan periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan perubahan undang-undang ini adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Undang-undang pada periode ini mengalami 4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, sidang umum MPR 1999 pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua, sidang tahunan MPR 2000 pada 7 sampai 18 Agustus 2002. Yang ketiga, sidang tahunan MPR 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Yang keempat, sidang tahunan MPR 2002 1 sampai 11 Agustus 2002. Itu tadi penjelasan mengenai proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.